Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menyebut polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Menurut Mahfud, penentuan asli atau palsu suatu ijazah adalah kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI periode 2019-2024, Mahfud MD, menilai apapun hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya pada kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, perkara tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Mahfud, ada dua jalur penyelesaian yang lebih adil. Pertama, usai pelimpahan perkara, jaksa memiliki kewenangan menilai kelengkapan alat bukti. Jika dinilai belum cukup, jaksa bisa mengembalikan berkas dan meminta penyidik melengkapi. Namun jika penyidik tidak bisa melengkapi, jaksa bisa menghentikan perkara. Kedua, jika jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, maka hakim wajib memerintahkan pembuktian substantif, termasuk pemeriksaan forensik terhadap ijazah yang dipersoalkan. Nanti kalau misalnya jaksa sudah merasa ya udahlah biar hakim nanti yang memutuskan. Ya hakim nanti harus membuktikan loh ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah, hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UIT 27, 28 gitu. Ini serius nih, oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituju memfitnah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah adakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kemarin Senin, yang dihadiri dari kubu Roy Suryo CS dan kubu Jokowi yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Pemirsa, seorang bayi perempuan tewas di tangan ayah kandungnya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ya, polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Seorang bayi perempuan tewas diduga dihabisi ayah kandungnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Polisi menemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan tubuh bayi berusia 6 bulan ini. Kasus ini sontak membuat geger warga sekitar. Mereka tak menyangka ada ayah yang tega menghabisi buah hatinya. Lah siapa nih bunuh bayi? Kira-kira bayi yang mana? Oh, yang pernah digendong itu. Saya kagak tahu aja. Hingga kini kasus pembunuhan bayi ini masih ditangani Polsek Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Pemirsa, jasad bayi dalam tas menggegerkan warga Kecamatan Tukdana di Indramayu, Jawa Barat. Warga Desa Rancajawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan temuan tas berisi jasad bayi di tepi saluran irigasi. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diduga baru lahir karena masih memiliki tali pusar. Tim Inafis dari Satreskrim Polres Indramayu langsung menggelar olah TKP. Petugas kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Selain olah TKP, polisi juga telah meminta keterangan saksi untuk memburu orang tua yang tega membuang bayinya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar Anyus melaporkan. Pemirsa, 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Ya, penjemputan jenazah oleh pihak keluarga diwarnai suasana haru.
Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Ya, keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasaman. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA Pak. Tes DNA cocok yang lain dengan... mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah beberapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, Profesor, terima kasih Anda masih di Sido Today bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Sabrina Hasyila. Pemirsa, heboh akibat cuaca ekstrim membuat 2 kecamatan di Majalengka, Jawa Barat dilanda hujan es dan viral di media sosial. Warga dihebohkan dengan turunnya hujan es di 4 desa di 2 kecamatan, Kecamatan Agrapura dan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Hujan es yang disertai hujan deras dan angin kencang membuat warga sekitar histeris hingga viral di media sosial. Hujan es ini baru pertama kali terjadi di Majalengka. Menurut BPBD Majalengka, hujan es akibat peralihan udara panas ke dingin ditambah kelembapan tinggi dalam waktu singkat. Ada peringatan diri terhadap hujan ekstrim ya begitu, sehingga bisa mengakibatkan hujan es yang terjadi sore tadi. Perpindahan antara udara hangat dan udara dingin dengan kelembaban cukup tinggi bertemu di wilayah tersebut ya, sehingga rata-rata menyebabkan hujan es. BPBD Majalengka masih melakukan pendataan di 2 kecamatan pasca hujan es yang terjadi secara tiba-tiba. Di Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Seorang pengemis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai kepergok mencuri motor. Ya, modusnya pencuri mengenakan pakaian badut berkeliling kampung setelah dilihat sepi melakukan aksinya. Pencuri dianiaya dan tangannya diikat di arak keliling kampung usai terpergok mencuri sepeda motor di Desa Pagar, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat dihajar, pencuri ini menangis dan ketakutan. Beruntung aksi amuk massa bisa diredam Kades setempat. Peristiwa bermula saat pelaku berkeliling kampung mengenakan kostum badut untuk berpura-pura mengamen. Saat melintas di salah satu rumah warga, pelaku melihat sepeda motor Matic terparkir di teras dengan kondisi kunci masih tertancap. Melihat kesempatan itu, pelaku nekat membawa kabur motor Honda Beat. Namun, aksinya terpergok pemilik dan warga sekitar. Yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah dimasai. Ruame gitu. Oh, ruame Pak, weto-weto sak wajak. Ini sendirian apa gimana tadi? Kayaknya sendirian kayaknya. Sendirian. Memakai atribut badut terus. Atribut badut. Oh, berarti modusnya pakai badut? Iya. Ambil motor ini? Iya. Modusnya pakai badut karena dia sudah berapa kali mengintari kurang lebih selama 2 tahun mengintari wilayah Desa Pagar, kemudian desa-desa lain karena kebetulan ada kesempatan di Desa Pagar ini dia langsung melaksanakan aksinya. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian badut dan sepeda motor telah diamankan di Polsek Purwosari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.